Sudah 3.000 tahun, akhirnya aku bisa berubah menjadi wujud manusia. Walaupun sudah menjadi manusia, aku masih belum bisa memakai sumpit ini. 500 tahun yang lalu, penyelamat yang telah menolong nyawamu telah bereinkarnasi. Wajahnya juga sudah berubah. Ini adalah lukisan dari penyelamatmu itu. Jika ingin seperti ayah dan ibu yang segera menjadi dewa, kamu harus mengumpulkan pahala, pergilah ke dunia manusia untuk membalas budi. Ya, kebaikan sekecil apapun, Yuncu pasti akan membalasnya dengan berlipat ganda. Aku tidak jadi membalas budi saja. Salah. Kamu tidak boleh pergi. Ulangi lagi. Baiklah, aku akan membalas budi. Untuk membalas budi, cara terbaiknya adalah dengan menyelesaikan masalah yang paling mendesak bagi sang penyelamat. Cari jodoh untuk cucuku. Hadiah besar untuk siapa saja yang mengandung, hadiah besar untuk yang memberiku cicit. Bagus sekali. Kalau begitu, aku akan menikahi dia untuk membalas budi. Hei, Sebagai seorang gadis, di dunia manusia, tidak boleh bersikap sembrono seperti itu. Ya, aku harus ganti baju dulu sebelum menemui penyelamatku. Aku punya ide. Ayah, ibu, aku sudah siap untuk turun gunung. Tuan penyelamat, aku datang mencarimu. Jangan main licik. Aku tidak suka hal itu. Tuan Su ampuni saya. Tuan Su mohon ampuni saya. Tuan Su ampuni saya. Mohon ampuni saya, Tuan Su. Shu Heian, tunggu saja pembalasanku, bos tidak akan melepaskanmu begitu saja. Tuan penyelamat, di mana kamu berada? Suamiku, Shu Heian, kenapa kamu lagi batal menikah? 108 tunangan, semuanya kabur karena takut padamu. Setiap hari kamu bermuka masam, apa wajahmu semengerikan hantu? Tidak ada satu wanita pun yang berani mendekatimu. suamiku, aku tidak akan melepaskannya. Suamiku? Siapa yang memanggilmu suami? Ah, ada hal bagus seperti ini. Kenapa kamu merahasiakannya dariku? Kakek yang satu ini. Anda salah paham. Dia cuma orang lewat. Tutup teleponnya. Hei kamu, bocah bau ini. Suamiku, Jangan memanggilku sembarangan. oh, bukan suami ya, penyelamatku. Dasar gila. Hei, Presiden Su? Siapa dia? Orang gila. untung aku punya sihir. Lihat saja kamu mau lari kemana. Apa sebenarnya maumu? Anda benar-benar penyelamatku. Aku tidak kenal kamu. Siapa kamu? Bukan aku. Aku datang untuk membalas budi. Kamu. Apakah kamu orang suruhan musuhku? Aku
Wah, bukankah ini anak tidak berbakti yang diusir dari keluarga Zhao, kakakku tercinta, Shu Hean? Hahaha, Lihat saja anak mantan istrimu. Sudah begitu buruk sampai merundung wanita di jalanan. singkirkan dia, orang seperti ini. Dia tidak pantas memakai marga Zhao. Untungnya waktu itu kamu ikut marga ibumu, kalau tidak, kamu hanya akan mempermalukan keluarga Zhao. Jika bukan karena menghargai mendiang kakek, setiap kali aku melihatmu, aku akan menghajarmu. Anak durhaka. Apa-apaan sikapmu itu? Wajahnya sama persis. Dengan mendiang ibunya itu. Mana bisa dibandingkan dengan anak kita? Sudahlah, kamu juga sudah mengusir ibu dan anak itu dari rumah. Jangan marah lagi. Penyelamatku marah? Bukankah itu karena kamu yang jadi pelakor? Siapa yang kamu sebut pelakor? Mau kuhabisi? Anak, kamu kenapa? Dasar anak tidak jelas asal-usulnya. Ibu, mengapa ibu juga datang ke sini? Sialan, permainan apa yang sedang kamu mainkan? Percaya tidak kalau sekarang aku bersujud padamu? Putraku, kamu sungguh pembawa sial? Guk, 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 guk. Sayang, apa yang terjadi padamu? Putraku, Ini tidak bisa berhenti. putraku. Istriku, istriku. Kamu, Tuan penolong. begini, Presiden Zhao, Presiden Su sudah pergi, lanjutkan saja sujudmu lain kali, cepatlah pulang. Ini, Tuan penolong pelan-pelan. Tuan penolong, lihat. Aku sudah bilang kalau aku kesini untuk membalas budi kan? Aku, $1 juta. Setelah ini kita tidak saling berutang lagi. tapi aku sungguh bukan melakukannya demi uang. Tuan penolong, bisakah Anda memberiku tempat untuk tinggal? Tidak bisa. Jangan ikuti aku. Tuan penolong. Tuan penolong. Akhirnya berhasil lepas darinya. Wanita gila. Tuan penolong. Mengapa kamu selalu mengikutiku seperti hantu? Aku datang untuk membalas budi. Jangan ganggu aku lagi. Itu adalah cara terbaik untuk membalas budiku. Mengapa ada seorang gadis di sini? Kalian harus menikah. Kalian harus segera mengurus akta nikah. Malam ini juga harus melakukan malam pertama. Boleh, boleh. Jika merasa keberatan, mengurus aktanya besok juga tidak apa-apa. Hentikan. Ini sungguh tidak masuk akal. Sudah berapa kali kamu ditolak untuk bertunangan? Apa kamu sudah lupa? Jarang sekali ada gadis di kota Jiang yang tidak takut padamu, masih tidak tahu caranya menghargainya. Apa kamu benar-benar ingin membuat keluarga Shu kita kehilangan keturunan? Duh, dasar anak durhaka. Aku tidak setuju. Ibu, Ayah, Anda tidak bisa hanya mementingkan cucu saja, tanpa memikirkan bagaimana pendapat gadis itu. Siapa juga yang mau bersama pria yang tidak lembut seperti dia, itu hanya akan menambah beban hidup. Nona Bai, aku ingin bertanya padamu. Apakah kamu sungguh-sungguh ingin menikah dengan Suhean? Ya, Bagus sekali. Ini cek untukmu. Tuliskan angka berapapun yang kamu mau. Jika di bawah $200 juta, artinya kamu meremehkan keluarga, Cu kami. Apa ada syarat lainnya? Kami di keluarga Su pasti akan berusaha memenuhinya. kami orang ular putih paling menyukai. Apa di sini ada air? Tentu saja. Kami punya kolam renang air hangat. Ini milik kami. Masih agak kurang dibandingkan dengan di sungai, tapi boleh juga lah. Apa ada rumput? Halaman rumput rumah kami, total luasnya 1.700 meter persegi. Apakah ada kostum yang indah? Ada. Aku sudah menyiapkan ruang ganti pakaian khusus untukmu. Wah. Setiap pakaian ternyata memiliki ruangannya masing-masing. ibu, dia tidak waras. Aku tidak mau menikahinya.
Dia sangat cocok untukmu. Apa kamu tidak berkaca? Besok, kalian berdua harus mengambil akta nikah. Tentu saja, kamu boleh memilih untuk tidak menikah denganku. Ayo daftar nikah. Ayo daftar nikah. Ayo daftar nikah. Ayo daftar nikah. Penyelamatku, kita akan segera mendaftarkan pernikahan kita. Mengapa kamu tidak tersenyum? Hehe, Ci. Penyelamatku, bolehkah kita makan kenyang dulu sebelum mendaftarkan pernikahan kita? tidak boleh. Permisi, silakan pindai kode untuk membayar. Tapi hari ini aku tidak menunggang kuda. Penyelamat, apakah kamu punya kode pembayaran? Bolehkah aku menggunakannya? Wah, bubur ini enak sekali. Sudahlah. Ayo pergi sekarang. Hei, penyelamat, masih ada satu tempat lagi yang ingin kukunjungi. Tidak boleh. Pergi ke salon kuku sudahlah. Tapi kenapa kamu melakukan ini padaku? Beli satu gratis satu, sayang kalau disia-siakan. Kota Jiang dan Yama yang hidup yang paling menakutkan ternyata sedang menghias kuku. Setelah kenyang, mari mendaftarkan pernikahan. Kamu tetap di mobil, jangan bergerak, jangan sekali-kali turun dari mobil. Presiden Su, karena kamu tidak mau bekerja sama dan menghalangi sumber rezeki kami, maka terpaksa aku harus menghabisimu sekarang. Hari ini adalah hari pendaftaran pernikahanku. Sungguh sial bertemu kalian. Daftar nikah? Halo, Oh, baguslah kalau begitu. Kalian berdua bisa tiada bersama-sama. Kalian para sampah masyarakat, memang sudah seharusnya mendapat hukuman. Kamu cukup sombong juga, padahal kamu hanya seorang pria lemah yang memakai cat kuku. Habisi dia. sial, jangan pukul wajahku. Serang dia. Berhenti. Aku ingin lihat siapa yang berani menyentuh penyelamatku. Bukankah aku sudah menyuruhmu untuk tetap di dalam mobil? Cepat masuk ke mobil. Penyelamat, apa yang ingin Anda lakukan pada mereka? Apa? Hukum? Oh, baiklah. Serang. Penyelamat menyuruh untuk menghabisi mereka, jadi aku akan melakukannya. Sudah selesai, ayo cepat pergi. Kantor catatan sipil hampir tutup. Akan kutabrak kau sampai tiada. Hati-hati. Kamu benar-benar. Ayo pergi, tidak perlu berterima kasih. Kantor catatan sipil sebentar lagi tutup. Ini dia. Aduh, cepatlah jalan. Luka Anda itu bukan karena kekerasan dalam rumah tangga, kan? Tidak apa-apa, ayo ambil saja fotonya. Tuan, Anda harus berpikir matang-matang sebelum menikah. Kekerasan rumah tangga tidak akan pernah berhenti setelah terjadi sekali. Aku tidak sering melakukannya kok. Dia sendiri yang memintaku melakukannya. Cara bermain kalian benar-benar aneh. Ayo, 3, 2, 1. Ayo, 3, 2, 1. Orang-orang bilang aku menakutkan, tapi saat bersamamu, aku justru merasa merinding. Aku mengerti, penyelamatku. Bukan, suamiku. Jangan memanggilku seperti itu lagi nanti. Lalu harus kupanggil apa?
Kanda? Lelakiku? Mas? Sayang sepertinya juga bagus. Kamu suka yang mana? Ayo katakanlah sayang. Halo Bu. Iya, Xiao Bai. Apa benar kamu sedang berada di dunia manusia untuk menghabisi orang? Iya. Tapi yang aku habisi semuanya orang jahat. Ibu mempercayaimu, tapi kamu harus tetap berhati-hati. Menggunakan sihir di dunia manusia, hingga mengakibatkan tiadanya nyawa seseorang, akan mendatangkan hukuman langit. Tenang saja Bu. Tubuhku sangat kuat, tidak takut dengan petir. Lagi pula, usaha balas budiku sudah hampir berhasil sepenuhnya. Aku dan ibumu akan menjengukmu dalam beberapa hari ini, sekaligus menghadiri pelelangan yang bisa menambah kebajikan. Baik. Sayang. Ibu, silakan minum tehnya. Baiklah. Ini ada 10 juta dolar untuk biaya sapaan pertamamu sebagai menantu. Terima kasih, Bu. Mulai sekarang, Shu Hean, jika kamu berani membuat cucu menantuku marah sekali saja, maka akan denda 1 juta dolar. Ci, 1 juta dolar. $1 juta telah masuk ke rekening. 1 juta dolar. Tawamu tadi sangat jelek. Istri tidak marah, rezeki makin melimpah. Sudah. Waktu malam pertama itu sangat berharga. Cepat pergi ke kamar pengantin, cepatlah. lagi lihat apa? Lagi belajar nih. Ini, persiapan mendadak di saat terakhir. Apa yang kamu lakukan? Aku kan sedang belajar. Anu, kalau kamu memang belum siap, sebenarnya tidak perlu dilakukan juga tidak apa-apa. Terima kasih atas kebaikanmu itu. Kebaikan apa? Hah? Aku sudah menyiapkan sebuah hadiah spesial untukmu. Tada, bukankah kamu bilang, saat bersamaku, kamu sering merasa merinding? Ketakutan? Itu tandanya tubuhmu lemah dan mudah kedinginan. Apalagi bagian atas kepala. Adalah tempat berkumpulnya energi dan darah. Jadi harus benar-benar dijaga agar tetap hangat. Apa kamu tidak suka? Sini, aku pakaikan untukmu. Milikku terlalu besar, tidak muat dipakai. Punya kamu memang dasarnya sudah besar. Ini pertama kalinya aku melihat yang sebesar ini. Bagus sekali. Keluarga Su akhirnya akan punya keturunan sekarang. Dapatkan 2 anak dalam 3 tahun. Anu, aku hargai niat baikmu. Bagaimana kalau kita minum arak pernikahan ini saja? Enak, ini enak sekali. Di dalam arak ini, Arak ini sudah aku rendam selama bertahun-tahun. Ini arak stamina pria. Di dalamnya mengandung alat vital sapi, ginseng, dan juga realgar. Kita sebagai hewan golongan kordat, dan termasuk dalam kelas reptil, tidak boleh meminum realgar. Kalau tidak, wujud asli kita akan terlihat. Terakhir yang wujud aslinya terbongkar, adalah Bai Suzhe. Dia akhirnya dikurung oleh Fahai di dalam kuil Leyin. Kamu tidak boleh membiarkan manusia fana melihat wujud ularmu. ya. Saat jati dirimu terungkap, hidupmu akan berakhir tragis. Apa yang kamu lihat? Apa yang kamu lakukan? Hilang kendali karena alkohol, apa kamu tidak bisa melihatnya? Tidak mungkin. Bisa kena sambar petir. Sebenarnya apa maumu?
Maksudku adalah untuk menggodamu. Belum ada orang yang berani memperlakukanku seperti ini. Mengapa jantungku berdetak begitu kencang? Kamu sedang memancing amarahku. Dia. Mengapa dia membuka kancing bajunya? Aku sudah menghitungnya. Hari ini tidak baik untuk bermesraan. Lain kali saja ya. Kamu tidak bisa mempermainkan orang seperti ini. Benar-benar sudah tidak sempat lagi. Sayang, kamu kenapa? Kenapa badanmu kaku sekali? Tuan muda tidak dalam kondisi bahaya? Tapi soal petir itu, Cepat katakan, sebenarnya apa masalahnya? ini adalah Tidak mungkin. Putraku, apa benar dia terluka parah karena petir itu? sudah tidak ada harapan lagi. Seharusnya petir itu menyambarku, tapi aku membiarkannya menyambar. Bukankah itu semua demi menyelamatkannya? Lalu bagaimana dengan putraku ke depannya? Dia tidak akan bisa memiliki keturunan lagi. Lalu bagaimana dengan anakku nanti? Apa dia tidak akan bisa punya keturunan? Setelah ini tuan muda, tidak akan bisa melakukan hubungan intim lagi. Aduh, ya Tuhan. Apakah keluarga Shu kita akan terputus garis keturunannya? Menurut perkiraan saya, hanya tabib sakti Immortal Liu yang bisa menyelamatkan tuan muda. Tapi dia sangat sulit ditemukan, jejaknya pun tak diketahui. Aduh, bagaimana ini? Astaga, penyakit ini bisa aku obati kok. Terima kasih atas niat baikmu. Tapi kami tetap harus mencari Immortal Liu. Seluruh kota Jiang sudah heboh membicarakannya. Katanya putra sulung keluarga Shu di malam pernikahannya tersambar petir, bahkan sampai jadi tidak berguna. Apa itu benar kamu? Suruyan, sekarang anakmu akan semakin tertinggal jauh dari anakku. Bagaimanapun juga, aku ini adalah wanita yang tak punya rasa malu, yang paling suka merebut sampah milik orang lain untuk dijadikan harta berharga. Ma, Apa yang terjadi sebenarnya? Dasar sakit jiwa. Sebenarnya untuk apa kalian datang ke sini? aku hampir saja lupa. Hadiahkan kalian kartu undangan ini. Sabtu depan, keluarga Zhao kami mensponsori lelang tanaman obat langka terbaik di seluruh kota Jiang. Kami juga mengundang sang tabib medis sakti Immortal Liu sebagai tamu kehormatan. Seluruh petinggi kota Jiang berlomba-lomba untuk datang. Apa dia sehebat itu? Apa dia hebat? Masih tanya lagi? Kamu benar-benar gadis desa yang tidak tahu apa-apa ya? Kalau begitu, biar kakakku tercinta ini melihat dengan jelas perbedaan di antara kita berdua. Ma, ayo kita pergi. Ma? Aneh sekali. Ini sungguh aneh. Ayo pergi. Nak, kita tetap harus pergi ke sana, sebab Immortal Liu akan datang. Benar, hanya dia satu-satunya yang bisa menyelamatkan penerus keluarga Shu kita. Sebenarnya tidak perlu mencari Immortal Liu itu. Aku benar-benar bisa menyembuhkan masalah kejantanannya. Aku hanya butuh satu teknik. Tidak bisa. Satu teknik lagi. Masih tidak bisa. Coba sekali lagi. Langkah-langkahnya sudah benar, tapi kenapa tidak bisa sembuh ya? Apa kamu ini benar-benar kompeten? Kamu sudah keterlaluan. Metode rangsangan ekstrem? Ayo kita coba. Siapa tahu berhasil kan?
Aku sudah memutuskan. Aku akan menggunakan jurus andalan terakhir. Metode kompres obat herbal. Biar aku bantu kamu. Aku bisa sendiri. Mana mungkin lebih praktis melakukannya sendiri daripada dibantu olehku. Sungguh. Tidak perlu. Ayolah. Kamu berhenti. Aduh, kenapa pria dewasa sepertimu harus malu? Ini kan hanya sekadar mengganti kain penutupmu, nanti efek obatnya bisa hilang. Pelankan suaramu. Dari mana asalmu, sampai kamu begitu tak tahu malu? Kok masih belum ada reaksi ya? Singkirkan tanganmu. Sepertinya ini memang tidak bisa disembuhkan. Aku telah berbuat terlalu banyak dosa. Ini adalah karmaku. Tidak, kamu adalah orang baik. Aku tahu itu. Menikah dengan pria cacat sepertiku, itu tidak adil bagimu. Mari kita bercerai. Kamu layak menemukan pria yang lebih berguna. Transfer aku $1 juta. Aku sedang marah sekarang. Sepertinya aku harus mengambil langkah berisiko. Reaksi sisik ular ini sangat kuat. Jika tidak hati-hati efeknya bisa jadi berlebihan. Kecuali jika tidak ada pilihan lain, jangan sekali-kali menggunakannya. Gunakan racun untuk melawan racun. Demi membalas budi, akan kulakukan sekuat tenaga. Apa yang kamu lakukan? Ini obat mujarab. Kali ini aku jamin penyakitmu pasti sembuh. Sudahlah. Demi membangunkan dirimu, aku sudah menyiapkan kejutan khusus. Tunggu aku ya sayang. Ganti bajumu. Tapi kulihat di video katanya, semua pria menyukai penampilan seperti ini. Ganti. Ganti. Ada yang salah. Seharusnya efek obatnya sudah bereaksi. Padahal aku sudah memberi begitu banyak dosis. Sebenarnya di mana letak masalahnya? Apa kamu yakin? Kamu kesini bukan untuk balas dendam? Bukannya tadi tidak ada reaksi. Siapa bilang aku tidak ada reaksi? Sekarang rasanya aku. Mau meledak? Sekarang aku benar-benar. Merasa ingin meledak. Benarkah? Ini adalah sebuah keajaiban medis. Penyakit tuan muda ini sudah membaik lebih dari setengahnya. Syukurlah. Cucu menantu, Anda benar-benar memiliki tangan ajaib. Aku sudah bilang kan? Sekarang kamu baru percaya. Kamu pasti cuma beruntung saja. Apa katamu? Jika sudah pulih sepenuhnya, bahkan akan jauh lebih perkasa 10 kali lipat daripada sebelum tersambar petir. Menjadi pria yang luar biasa. Bukanlah sekadar mimpi. Kalau begitu bukankah? Bisa segera mencari hari baik untuk malam pertama kalian? Mengenai hal ini, kita tidak boleh terburu-buru. Tuan muda masih butuh pengobatan tambahan. Tidak masalah. Ibuku bilang, hal yang baik itu layak untuk ditunggu. Aku akan menunggumu. Supaya Heian cepat sembuh? Menurutku, lelang Sabtu depan harus dihadiri. Kita harus menemui Immortal Liu. Aku dengar, rumput Pritiansan yang paling berharga juga akan muncul di pelelangan itu. Demi kesembuhan Heian secepatnya. Agar kita segera bisa menggendong cicit yang lucu, kita harus memenangkan benda itu.
Kenapa kalian masih tidak percaya bahwa aku bisa menyembuhkannya? Berhenti. Orang luar tidak boleh masuk. Apa kamu punya janji kunjungan? Aku kesini mencari suamiku. Tempat ini adalah subgrup. Lagi pula, ada orang penting yang akan datang hari ini. Memangnya siapa orang penting itu? Kapan Huyao akan tiba? Huyao? Huyao, aku mencintaimu. Huyao? Huyao, minta tanda tangannya. Kenapa ada bau genit sekali? Mengapa ada bau tidak sedap di sini? Ternyata ada seorang wanita penggoda di sini. Orang tidak jelas sepertimu, segera pergi dari subgrup kami. Berhenti. Saya tidak menyangka bahwa perusahaan Tuan Su bisa bersikap tidak sopan begini terhadap istrinya sendiri. Nyonya Shu, Memangnya menurutmu siapa lagi? Keluar. terima kasih Direktur An sudah mengampuni saya. Nyonya muda, mengapa Anda datang tiba-tiba? Lain kali beritahu saya, biar saya siapkan mobil. Tidak apa-apa, tidak masalah. Ada keperluan apa Anda hari ini? Aku kesini untuk membawakan makanan herbal untuk Shuhian. Kau tahu sendirilah. Tapi, saat ini, Tuan Su seharusnya sedang menerima tamu. Mari, Nyonya muda, air minumnya saya letakkan di meja ya. Hubungi saya jika Anda butuh sesuatu. Perusahaan kami mungkin agak luas. Jika Anda sampai tersesat, Anda bisa menelepon saya. Jika Anda tidak suka menelepon, Anda bisa mengirim pesan. Hubungi saya jika ada apa-apa ya. Apa urusan Nona Hu datang ke perusahaan Shu kami? Ada yang bisa dibantu? Seluruh kota sedang berebut untuk bekerja sama dalam film dengan Nona Huyao. Bahkan Baida menawarkan $2 miliar untuk kontrak eksklusif. Tapi, Nona Huyao menolaknya. Dia bersedia bekerja sama dengan Anda secara cuma-cuma. Oh? Mengapa begitu? Karena aku di sini untuk membalas budi. Karena aku kesini untuk membalas budi. Ini, Cih, aku tidak peduli dengan apa yang dia lakukan. Membalas budi? Aku benar-benar datang untuk membalas budi. Entah itu nama baik, kekayaan, atau diriku. Asalkan kamu bersedia. Segala milikku adalah milikmu. Ya ampun, kenapa aku malah bertemu saingan? Aku tidak bersedia. Mungkin kamu tidak akan percaya. Tapi guru berkata, kita berjodoh di kehidupan masa lalu. Kamu pernah menyelamatkanku? Jadi aku harus membalas budi. Suhean, kamu sangat luang ya. Sangat suka menyelamatkan hewan kecil. Aku percaya. Sayangnya, di rumahku sudah ada satu. Tapi, jika tidak ada urusan lain, silakan pergi. Presiden Su, apakah kamu tahu di luar sana? Seberapa banyak orang yang sedang memperebutkanku? Memangnya berapa? Kamu. Di mana Shuhean? Anda tidak boleh masuk. Aku ini ayahnya. Aku bebas masuk kapan saja. Shuhean, apakah kamu sengaja ingin bersaing dengan keluarga Zhao kami untuk merebut orang ini? Film baru yang kami di grup Zhao buat ini, asalkan Nona Huyao bisa menjadi pemeran utama wanita, investor akan menambah modal sebanyak $600 juta. Sekarang kamu malah merebut orangnya? Kamu sengaja ingin melawan pihak keluarga Zhao kami, kan? Dasar anak tidak tahu untung. Apa kamu masih menganggap aku ini ayahmu? Aku tidak ingin punya hubungan sedikit pun dengan keluarga Zhao kalian. Masalah ingin bekerja sama atau tidak? Sepertinya juga harus melihat keinginan dari Nona Hu sendiri. Jadi, apa kamu benar-benar tidak mau menerima persyaratan dariku? Tidak ada rezeki yang jatuh begitu saja dari langit, tapi jebakan bisa saja datang dengan cuma-cuma. Apa maksudmu dengan cuma-cuma? Shuhean, beraninya kamu bicara begitu. Kami di keluarga Zhao bersedia memberikan bayaran sebesar $30 juta. Dan juga, pakaian bulu rubah kualitas tinggi ini adalah hadiah perkenalan untuk Nona Hu. Saya harap Nona Hu bersedia menerimanya. Lagi pula menurut saya, pakaian bulu rubah semewah ini hanya Nona Hu yang pantas memakainya. Bagus sekali. Aku sangat menyukainya. Aku setuju untuk bekerja sama dengan pihak keluarga Zhao. Itu bagus sekali. Nona Hu, kamu benar-benar penolongku. Aku datang bukan untuk membalas budi, melainkan untuk membalas dendam. Di kehidupan sebelumnya, kamu, Zhao Pengfei, menyiksa ayahku dengan kejam hanya demi membuat sebuah mantel. Di kehidupan sekarang,
Aku akan memeras seluruh tenaga kedua putramu. Dan membuat garis keturunanmu terputus. Akan kubuat kalian semua, keluarga Zhao, menderita dan hancur tanpa sisa. Kalau begitu, Nona Hu, malam ini, temuilah aku untuk menandatangani kontraknya. Tentu saja. Satu persatu. Zhao Shuai, kamu sendiri yang mencari masalah. Xu Heian, kamu kalah lagi. Sebaiknya kamu berusaha lebih keras. Jika tidak, suatu saat nanti, bahkan untuk menjilat sepatuku saja kamu harus mengantre. Semoga kerja sama kalian menyenangkan. Aku tidak akan mengantar. Xu Heian, cepat atau lambat, kamu juga akan tunduk di bawah kekuasaanku. Kenapa dia kemari? Dia duduk di sini menungguku sedari tadi. Sayang, peluk aku. Sayang, peluk aku. Aduh, Presiden Su. Nyonya muda sudah menunggu Anda di sini cukup lama. Katanya ingin mengantarkan makanan untuk Anda. Ini bukan makanan biasa, tapi sup obat herbal. Di dalamnya ada kucai, belut, ginjal domba, teripang, daging keledai, dan organ khusus babi. Semuanya berkhasiat untuk stamina pria. Sudah, jangan dibahas lagi ya. Asalkan kamu bersedia, segala yang kumiliki akan menjadi milikmu. Tubuhmu bau sekali. Ayo pergi. Katakan, apa maksud dia? Apa dia sedang melakukan permainan? Tarik ulur padaku? Oh, sepertinya Nyonya muda sedang berusaha menjilat setelah memberi tamparan. Begitulah menurut pemahamanku. Lalu, apakah ada bau aneh di tubuhku? Benarkah ada? Yang tercium olehku adalah aroma kejantanan seorang pria. Makanlah yang banyak. Lelang bahan obat itu adalah besok. Heian, bawa Yuncu pergi membeli pakaian formal untuk acara nanti. Biar terlihat kita sangat menghargainya, usahakan beri Immortal Yu kesan yang baik. Dengan begitu akan lebih mudah minta tolong padanya untuk menyembuhkan penyakit Heian. Siapa Immortal Liu itu? Apa dia memang sehebat itu? Ayah, ibu. Xiao Baibai. Xiao Baibai. Ayah dan ibu sudah sampai di kota Jiang. Kami akan pergi menyelesaikan urusan penting yang mendesak dulu. Nanti kami akan mencarimu lagi. Baiklah. Kalau begitu selesaikan urusan kalian dulu. Istriku, aku akan membawamu pergi ke SPA. Aku sudah selesai makan. Ayo kita pergi. Apa yang kamu lakukan? Sudah besar kok masih begini? Makan sampai belepotan di mulut. Jika kamu keluar seperti ini, hanya akan mempermalukan aku saja. Sayang, jangan beli baju dulu. Aku ingin main ini. Cepat ke sini, sayang. Lain kali, jangan panggil aku begitu. Lalu aku harus panggil apa? Panggil suamiku. Baik, sayang. Oh, suamiku. Sekadar saran, ini sangat sulit ditangkap loh. Jangan meremehkanku.
Kenapa kamu bersikeras ingin mengambil boneka ini? Karena wajahnya mirip denganmu. Jelek tapi menggemaskan. Kumohon, aku rela memberikan 10 tahun usiaku untuk mendapatkan boneka ini. Yeay, kita berhasil mendapatkannya. Ayo pergi. Presiden Su, Anda benar-benar sangat memanjakan nyonya muda. Katakan pada pemiliknya, berikan dia $100.000, suruh dia mengatur mesin ini menjadi pasti menang. Mengerti. Jangan bicara sembarangan. Kalau dia tidak senang, aku harus memberinya $1 juta. Aku adalah seorang pebisnis. Aku hanya melakukan hal-hal yang lebih menguntungkan. Saya mengerti. Kembalilah bekerja. Oh. Gengsi sekali dia. Gawat, anak ini telah terkena kutukan racun. Tunggu sebentar. Ada apa? Anda memiliki risiko kelahiran prematur. Posisi bayi sungsang, tali pusar melilit leher, ini sangat berbahaya. Dasar wanita kejam. Apa yang kamu bicarakan? Kami baru saja selesai pemeriksaan medis. Bayinya baik-baik saja. Jika kamu terus mengutuk anakku, awas kalau mulutmu tidak kujahit. Yuncu, ada apa? Shu Heian? Kalian saling kenal? Dia adalah adik dari Zhao Pengfei. Jadi ini wanita kampung yang kamu nikahi itu? Pantas saja ayahmu bilang, dia hanya gadis kampung yang memalukan. Begitu ceroboh dalam berucap, tidak punya tata krama, dan kamu pun tidak mengajarinya dengan benar. Istri seperti apa yang aku nikahi? Bukan urusan orang luar dengan marga Zhao sepertimu. Pokoknya jangan salahkan aku. Kalau tidak mengingatkan kalian, keadaanmu saat ini sangat berbahaya. Harus segera ke rumah sakit. Sepertinya orang yang harus ke psikiater adalah kamu. Mengingat kamu masih termasuk keluarga seniorku. Kali ini aku melepaskanmu. Sayang, mari kita pergi. Masih marah? Sudah merasa lebih baik? Sedikit lebih baik. Baiklah. Ah, sakit sekali. Istriku. Sayang, kamu kenapa? Sayang. Perutku sakit sekali. Sayang, bertahanlah. Aku rasa aku harus pergi memeriksanya. Bagaimanapun juga anak itu tidak bersalah. Halo. Halo. 911? Istri saya akan segera melahirkan. Cepatlah datang ke sini. Apa? Kalian baru bisa sampai dalam 30 menit? Apa kalian ingin istri saya melahirkan di tempat parkir? Istriku. Bertahanlah. Aku merasa bayinya akan keluar. Ada yang bisa membantu kami. Apakah ada dokter? Dokter. Saya adalah dokter spesialis kebidanan dan kandungan dari rumah sakit utama. Dokter. Tolong selamatkan istri saya. Dokter. Posisi bayinya sungsang, dan tali pusarnya melilit leher. Posisi sungsang, tali pusar melilit leher, ini sangat berbahaya. Ternyata semua yang dia katakan benar. Lalu apa yang harus dilakukan? Di sini tidak ada alat untuk operasi sesar. Jika dalam 10 menit tidak sampai di rumah sakit, hanya ada 2 pilihan. Pertama, harus memaksa mengeluarkan bayinya secara ditarik, tapi bayi itu bisa terjerat tali pusarnya, dan akhirnya tiada karena sesak napas. Pilihan kedua adalah membiarkannya tertahan di sana, tapi ibunya akan kesulitan melahirkan, hingga tiada karena pendarahan hebat. Maksud dokter, kita hanya bisa menyelamatkan salah satu di antara mereka? Zhao Mei, selama kamu adalah orang dari keluarga Zhao, kamu semua akan tamat. Sayang, selamatkan bayinya. Kita sudah minum begitu banyak obat, dan melakukan begitu banyak suntikan. Aku tidak bisa membiarkan keluarga Deng milikmu tanpa keturunan. Tidak. Dokter, saya... Jika kamu ragu lagi, tak satu pun dari mereka bisa selamat. Gawat. Ibu hamilnya pingsan. Dokter, tolong selamatkan istri saya. Tidak bisa, saya tidak bisa menyelamatkannya sekarang, dan tidak berani melakukannya. Istri Anda tidak sadarkan diri, tidak bisa mengejan, salah sedikit saja dalam mengambil tindakan. Keduanya akan tiada. Saya mohon, dokter, Anda tidak boleh membiarkan mereka begitu saja. Saya hanyalah dokter kandungan, saya bukan dewa. Jika sampai mereka kehilangan nyawa, saya tidak akan sanggup menanggungnya. Anda tidak boleh mencelakai saya. Tidak akan. Saya tidak akan membuat Anda bertanggung jawab.
Cepat selamatkan istri saya, sekalipun bayinya dipaksa keluar. Dengan cara ditarik sekarang, istri Anda tetap akan kekurangan alat untuk menghentikan pendarahan, dia akan tetap tiada. Sepertinya dia sudah tidak berdaya. Apakah ada orang lain yang bisa membantu saya? Dewa pun akan sulit menolong dalam keadaan ini. Saya mohon kepada Anda semua. Saya mohon pada kalian, selamatkanlah kami. Apa ada yang bisa membantu saya? Saya memohon pada kalian. Saya benar-benar mohon. Biar aku yang lakukan. Biar aku yang melakukannya. Percayalah padaku. Aku bisa menyelamatkan istri dan anakmu. Tunggu sebentar. Bukankah kamu gadis desa yang liar itu? Bagaimana mungkin kamu bisa mengobati orang? Benar sekali. Kamu hanyalah seorang gadis desa. Bahkan tidak punya izin praktik medis. Izin praktik medis itu apa? Tadi itu kamu kan? Yang sudah berucap jahat dan menyumpahi kami. Sekarang istri dan anakku hampir tiada. Kamu puas sekarang? Kamu senang? Coba katakan sekali lagi. Kalian. Sayang, kamu sudah bangun. Sekarang bisakah kamu percaya padaku untuk menyelamatkan istri dan anakmu? Ini adalah istriku. Orang baik pasti akan mendapat keberuntungan. Dasar kamu, wanita bodoh dari desa. Apa yang kamu tahu? Sangat sakit. Pergi sana. Jangan gunakan tangan kotormu itu untuk menyentuh istriku. Kamu hanya orang luar, jadi jangan ikut campur. Bahkan dokter profesional saja tidak berani mengobatinya. Beraninya kamu sok hebat? Sudah tidak ada waktu lagi, cepat menyingkir. Jika kamu tetap melarangku membantu, siap-siap saja untuk mengurus kehilangan istri dan anakmu. Membiarkanmu membantu persalinan ini, malah akan menghancurkan mereka. Nyawa istri dan anakku ini sangatlah berharga. Jika sesuatu yang buruk terjadi pada mereka, apa kamu sanggup menggantinya? Kamu ini, mengapa sangat sulit diajak bicara? Jika kamu terus berulah tidak keruan, jangan kira aku tidak berani memukulmu. Jika terjadi sesuatu yang buruk, saya, Sugrup, yang akan bertanggung jawab sepenuhnya. Jangan ragu untuk mengobatinya. Aku yang akan menjamin segalanya. Semuanya, coba lihat. Itu kan presiden dari subgrup Suhean. Demi seorang gadis kampung, dia mempertaruhkan reputasi seluruh klan Shu. Aku lihat di internet orang-orang bilang, Presiden Shu menikahi wanita yang salah, benar-benar membawa sial bagi orang lain. Iya, benar. Internet dipenuhi dengan kata-kata yang menghina Bai Yuncu. Betul sekali. Presiden Shu menikahi istri yang salah, sungguh mencelakai orang saja. Beraninya kalian menghina menantuku? Lihat saja, aku akan memberi kalian pelajaran. Kalian sampah, dasar orang-orang brengsek, berhenti bicara omong kosong, apa yang sedang kamu lakukan di sini? Aku Suruyan, tidak akan membiarkan kalian begitu saja. Sudahlah Nona, jangan sampai terseret masalah ini. Iya, benar, jangan melakukan hal sia-sia yang merugikan diri sendiri. Jangan khawatir. Percayalah padaku. Aku percaya padamu. Istriku, bertahanlah. Sudah tidak ada waktu lagi, cepat menepi. Kalau bukan karena anak ini tidak bersalah, memangnya kamu pikir aku sudi mempedulikan kalian? Kamu. Jika terlambat 1 menit lagi, maka dia benar-benar sudah tidak bisa tertolong lagi. Apa kamu tidak dengar? Beri jalan untuk istriku. Posisikan janin. Lepaskan tali pusatnya. Sayang. Jika ini sampai mencelakai ibu dan bayinya hingga tiada, seluruh klan Shu akan hancur. Dia tidak akan apa-apa, kan? Ini, sepertinya dia melakukannya dengan asal-asalan. Kenapa sakitnya malah makin parah? Apa kau sebenarnya bisa? Presiden Shu, sebaiknya Anda segera menjauh dari wanita gila ini. Jangan gunakan keluarga Shu sebagai bahan taruhan. Dokter akan segera tiba. Cepat hentikan itu, biarkan tenaga profesional yang menangani. Aku sedang mengeluarkan racun jahat. Percaya tidak kalau aku akan buat perhitungan denganmu? Hentikan. Aku akan menghadapimu. Sayang. Bagaimana keadaanmu? Astaga, bayinya benar-benar lahir dalam keadaan selamat. Luar biasa, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Istri dan anakmu sudah dibawa ke rumah sakit. Ibu dan bayinya selamat. Terima kasih, dokter. Istri dan anak saya. Mereka benar-benar sangat beruntung. Apa maksudmu beruntung? Orang yang seharusnya kamu berterima kasih itu dia. Apa? Bukankah dia hanya membuat kekacauan? Jika bukan karena nona ini datang menyelamatkan, istri dan anakmu tidak akan ada yang selamat. Seharusnya kamu berterima kasih padanya. Kebaikan nona sungguh besar. Izinkan saya bersujud memberi hormat. Terima kasih karena tidak menyimpan dendam dan membalas kejahatan dengan kebaikan. Tadi bukankah kamu baru saja mau memukulku? Orang yang pantas dipukul adalah aku, yaitu aku. Maafkan aku. Sudahlah, cepatlah berdiri. Keponakanku yang baik. Kamu benar-benar menikahi istri yang luar biasa. Nyawa bibi dan sepupumu diselamatkan oleh kalian berdua. Mulai sekarang,
Kalian berdua adalah penyelamat bagi keluarga kami. Kelak jika kalian membutuhkan bantuan dari pamanmu ini, ku pasti akan melakukan yang terbaik untuk kalian. Keluarga Zhao. Jika ada yang berani menghina kalian berdua, termasuk ibu tiri dan adikmu itu, aku yang pertama akan membuat perhitungan dengan mereka. Cepat lihat, saham Kanshu melonjak drastis, bahkan terus melonjak naik. Inilah balasan atas segala kebaikan. Lihat kan? Sudah kubilang aku datang untuk membalas budi, bukan? Bagaimana bisa kamu begitu hebat? Hah? Belajar dari ayah dan ibu di desa, sih. Pokoknya, terima kasih karena barusan tanpa syarat sudah mempercayaiku. Ayo, ku bawa kamu beli pakaian baru. Ayo jalan. Kutukan sekejam itu, ternyata berhasil kamu hancurkan. Aku ingin tahu, makhluk macam apa sebenarnya kamu ini? Lihatlah, ini adalah model terbaru di toko kami. Wah. Kok harganya mahal sekali sih? Nona, ini terbuat dari kulit ular yang langka. Jika tidak percaya, silakan raba. Kulit ular? Aduh, ibuku. Benar-benar menakutkan. Cepat singkirkan baju ini. Tadi bukannya kamu tampak sangat pemberani. Kenapa sekarang hanya gara-gara sepotong baju? Kamu jadi ketakutan seperti ini? Benar-benar dia. Takut pada ular? Mungkin hanya seekor tikus bau. Dia sangat cantik. Siluman tikus kecil, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Aku tidak peduli. Aku tidak mau melihat benda ini. Baiklah, baiklah. Bawa saja pergi. Baik, Tuan. Lihatlah istri pria itu yang sangat manja. Kenapa dia masih sangat memanjakannya? Apa yang manja? Menurutku itu karena dia melihat harganya dan tidak mampu membelinya. Hanya akting saja? Benar sekali. Orang miskin tak tahu diri. Sayang. Sepertinya aku butuh segelas teh susu untuk menenangkan diri. Benar-benar merepotkan. Sama seperti sebelumnya. Ya, kamu yang terbaik, sayang. Nona Huyao cantik sekali. Bolehkah aku meminta tanda tangan? Nona Huyao sangat cantik. Nona Huyao sudah datang. Nona Huyao, tolong berikan tanda tangan. Hei, Nona Huyao. Nona Huyao, kamu sangat cantik. Yao Yao, kamu sangat cantik. Wanita penggoda. Tubuhnya begitu kurus kerempeng. Entah apa yang dilihat Xu Heian darinya. Kenapa dia bisa secantik ini? Begitu berwibawa? Kenapa masih ada orang di sini? Apa kalian tidak tahu peraturanku? Baik. Kami akan segera menutup tokonya. Kenapa masih ada orang di sini? Apa kalian tidak tahu peraturanku? Baik. Kami akan segera menutup tokonya. Nona, silakan segera keluar. Hah? Kalian buka di siang bolong begini? Bukankah untuk menyambut pelanggan? Apa kamu sungguh tidak mengenalnya? Dia adalah artis papan atas. Setiap kali dia datang, toko harus ditutup. Kami hanya melayani dia saja. Tapi kalian tidak mengatakannya dari tadi? Kalau begitu, bukankah aku datang ke sini dengan sia-sia? Beliau adalah kalangan kelas atas yang sesungguhnya. Kapanpun dia ingin datang, masakan dia harus memberitahu orang kalangan bawah sepertimu. Lucu sekali. Apa maksudmu kelas atas atau kelas bawah? Kita semua jelas-jelas adalah pelanggan. Dia sekali belanja saja bisa menghabiskan jutaan dolar. Tapi kamu hanya seharga 50.000 dolar untuk satu gaun saja. Sudah membuatmu ketakutan. Aku sangat menyukaimu, Yao Yao. Yao Yao, kamu sangat cantik. Yao Yao, aku mencintaimu. Sekelompok sampah ini berisik sekali. Bisa tidak tokonya segera ditutup? Baik. Kami akan segera menutup toko. Aduh, sebaiknya Anda segera pergi. Jangan menyusahkan kami, para pekerja ini. Kalau miskin, janganlah memaksakan diri. Cepat temui suamimu dan berbelanjalah di Uniqlo murah di seberang sana. Duh, kamu ini. Sana cepat pergi, kami benar-benar akan menutup tokonya. Tokonya akan ditutup. Coba lihat siapa yang berani. Wah, kakakku yang baik dan tersayang, bagaimana bisa kamu merayu wanita hanya dengan teh susu yang merupakan minuman orang miskin seperti ini? Aku suka meminumnya. Itu bukan urusanmu. Hahaha. Jadi kamu menikahi seorang wanita kelas rendah yang miskin dan kampungan ini? Hei. Tenanglah. Perbedaan antara dua saudara ini kenapa bisa sangat besar ya? Kudengar kakak Tuan Muda Zhao tidak disukai keluarga bahkan sampai diusir. Toko kami ini toko barang mewah, tidak mengizinkan membawa masuk minuman murah seperti itu. Atas dasar apa? Orang miskin yang hanya sanggup membeli teh susu murah, cepat pergi dari sini. Jika tidak segera pergi, aku akan memanggil satpam untuk mengusir kalian. Kamu. Tidak perlu main tangan, tapi cukup beri mereka sedikit pelajaran.
Bagaimana kamu bisa begitu yakin bahwa kemampuan berbelanja kami tidak bisa menandingi mereka? Gaya apa itu? Benar-benar tidak tahu diri. Sudah jelas dia itu orang miskin. Benar terlihat sekali kalau dia cuma berlaga. Wanita yang dibawa oleh pria adalah harga dirinya. Wanita yang saat ini aku dekati, yang aku kencani. Pacarku saat ini adalah seorang artis wanita. Sedangkan kamu, menikahi seorang gadis kampungan yang tidak punya latar belakang, mana mungkin kamu sanggup belanja di sini? Bagaimana bisa kalian dibandingkan dengan mereka? Nona Hu kami ini adalah artis papan atas. Jika dihitung, pendapatan hariannya saja bisa mencapai $2.080.000. Bahkan sisa kecil dari gaji hariannya, seperti $80.000, adalah jumlah yang kalian berdua sebagai suami istri tidak akan bisa hasilkan dalam setahun, kan? Lalu ada Tuan Muda Zhao kami, yang berasal dari keluarga kota Jiang, keluarga kaya yang tak tertandingi membuat perhitungan dengan kalian. Bukankah itu semudah menginjak seekor semut? Sedangkan kalian? Bahkan baju yang paling murah di toko kami pun tidak berani kalian coba. Wajah kalian sampai pucat karena takut melihat harganya. Kalian hanya pura-pura berakting saja. Aku sering melihat orang miskin, tapi tidak pernah melihat yang seaneh ini. Suamiku sangat kaya. Dia memberikan uang saku padaku sekali. Transfer saja $1 juta tahu. Yang diberikan itu jangan-jangan cuma koin chip dari permainan kartu saja? Benar sekali. Sudah tidak punya uang, tidak usah sok kaya. Aduh, kakakku yang baik hati. Kamu ini seekor yang sudah diusir oleh keluarga Zhao dan tidak punya tempat tinggal. Ternyata kamu memang tidak bisa menandingiku dalam hal apapun. Aku hanya ingin bertanya satu hal. Siapa yang membuat aturan tutup toko? Hanya untuk mereka berdua? Manajer kami yang menentukannya. Kenapa? Memangnya kamu punya hak untuk mengubah aturan itu? Panggil manajer kalian ke sini, maka dia akan tahu. Apakah aku punya hak atau tidak? Halah, memangnya siapa kamu berani memerintah kami? Memang kamu pikir kamu siapa? Jangan membuat kekacauan di sini. Cepat pergi dari sini. Kami harus melayani Nona Huyao dan Tuan Muda Zhao dengan baik. Ada apa berisik sekali? Ada apa ribut-ribut ini? Manajer toko, Anda datang tepat waktu. Ini ada 2 orang berandal sombong yang tak tahu diri. Toko kalian ini sebenarnya berada di kelas apa sih? Hah? Orang-orang semacam ini, yang cuma punya perusahaan kecil tak berguna? Apakah pantas bersama kami? Keluarga Zhao berada di dalam toko yang sama? Tuan Muda Zhao, Anda tenang saja. Saya pasti akan membereskannya. Cepat pergi dari sini. Bu, sejujurnya, aku hanya ingin memastikan sesuatu. Apakah di toko ini, siapa yang menghabiskan uang lebih banyak, maka orang lain harus diusir? Begitu? Ya, benar sekali. Hahaha. Apa kau pikir kau ingin menyuruhku pergi? Bukan cuma kamu yang harus pergi. Tapi kamu juga harus meminta maaf pada istriku. Siapapun yang mengganggu wanitaku, aku akan membuatnya mendapatkan ganjaran. Hahaha. Kakakku yang baik, rupanya kamu sangat suka bergaya di depan wanita meski sebenarnya tak mampu. Hahaha. Baiklah. Aku akan menunjukkan kemampuanku yang sebenarnya padamu. Biar kau tahu kalau tidak punya uang itu jangan sok jadi bos di depan orang. Tentu saja, sayang. Aku akan memberimu tugas. Habiskan uang sebanyak-banyaknya hari ini. Baik suamiku, aku pasti akan membelanjakannya banyak-banyak. Aku tidak akan merasa sayang. Tuan Su benar-benar punya nyali yang besar ya. Aku rasa aku jadi semakin kagum padamu. Dia itu hanya bisa pamer di depan orang asing. Di depan kami para keluarga Zhao, dia bukan apa-apa. Cuma pandai bicara saja. Oh ya? Nona Hu, pilihlah apa saja yang kau suka hari ini. Pilih sesukamu. Biar Tuan Muda Zhao yang bayar semuanya. Kecuali teleskop ini, bungkuskan sisanya untukku. Baik, Nona Hu. Kenapa kamu memilih barang yang tidak berharga begini? Aduh, aku sangat menyukainya. Dan yang ini juga. Pilihlah sesuatu yang sedikit lebih mahal. Di lantai ini, aku tidak terlalu suka semuanya. Sisanya, bungkuskan semua untukku. Baik, laksanakan. Sudah, cukup sampai di sini. Kita pasti menang kok, tidak usah beli lagi ya. Dasar pria pelit. Tapi makin banyak yang dimenangkan, kamu akan makin merasa bangga. Bukankah aku melakukan ini demi kakak? Demi diriku, setiap kali berkencan kamu selalu membawaku ke sini. Apakah kamu hanya mengincar uangku saja? Uangku hampir habis terkuras olehmu. Aku memang mengincar uang. Untuk apa aku memilihmu? Aduh, aku salah. Aku tidak mau bicara denganmu lagi. Jangan begitu. Hei, kemari. Iya, saya di sini. Ya, kamu. Iya, Tuan, ada apa? Ambilkan barang yang paling mahal di toko kalian. Tunjukkan semuanya padaku. Baiklah.
Wah, ya ampun. Ini terlihat sangat bagus sekali. Ini adalah barang paling istimewa di toko kami. Tong bertahtakan berlian, harganya hanya 3 juta dolar per helai. Wow, 3 juta dolar. Ia juga memiliki nama yang indah, yaitu Malam Bertabur Bintang. Sangat seksi ya. Nanti, aku akan memakainya setiap hari untukmu. Apa ini bisa dipakai? Apa tidak akan terasa mengganjal saat dipakai? Aduh, apa ini tidak akan terlalu mahal? Hahaha, tentu saja tidak. Selama kamu menyukainya, dan memakainya secara bergantian setiap hari dalam seminggu, aku sanggup membelinya. Benarkah Tuan Muda Zhao? Masih ada warna lain? Ada 7 warna, Anda bebas memakainya sesuka hati. Haha, baik. Aku juga suka yang ini. Kamu juga mau memakai ini? Aku berencana memodifikasinya untuk dijadikan pelindung tangan. Dengan berlian terpasang di atasnya, memukul orang pasti akan sangat sakit. Baiklah. Karena ini untuk kedua belah tangan, maka kita harus beli 2. Ya, Pengeluaran Nona Bai telah melampaui 5 juta dolar. Apa? jangan-jangan kamu sudah tidak sanggup membayar? Kakak, Aku, para penggemar di luar sedang melihat kita. baik. Pakaian dalam seperti ini, berikan padaku 7 buah lagi. Siap, bos. Apapun yang dia minta, berikan padaku yang sama persis. Kamu, Tambahkan juga sepasang anting-anting. kamu. Baik, aku tidak percaya kamu sanggup bayar. Ayo gesek kartunya. Mari kita buktikan. Total pengeluaran Anda adalah 22.380.000 dolar. Total pengeluaran Anda adalah 22.400.000 dolar. Wah, sayang, kamu luar biasa sekali. Bagaimana bisa aku kalah? Diam kamu. Mau lanjut bersaing, adik? Kamu. Halo, ayah. Dasar anak tak berguna. Kamu sudah menghabiskan 22 juta dolar uangku, hanya untuk membeli 7 helai pakaian dalam? Apa kamu sudah gila dipermainkan wanita? Baru 1 minggu, tapi semua dana lancar milikku sudah kamu habiskan. Baik sekarang, kartu tambahanmu diblokir. Sial. Jika ukurannya tidak pas, apakah bisa dikembalikan? Mohon maaf Tuan Muda Zhao, untuk barang-barang mewah sama sekali tidak bisa ditukar atau dikembalikan. Kalah taruhan harus sportif. Manajer toko, antar mereka berdua keluar. Baik, bos. Apa? Bos, Itu benar. Toko ini adalah milik Presiden Su. Tidak mungkin. Kamu jelas-jelas hanya punya satu perusahaan film kecil yang buruk. Itu hanyalah usaha sampingan kecilku belakangan ini. Lalu bagaimana dengan villa kecilmu yang buruk itu? Kakek bilang dia lebih suka yang kecil. Katanya agar suasananya lebih hangat. Untuk yang besar, aku punya sekitar 10 bangunan. Terima kasih atas belanja dari Presiden Zhao hari ini. Semua keuntungan hari ini akan aku sumbangkan seluruhnya ke Yayasan Amal. Baik, bos. Lalu dengarkan baik-baik, kedepannya tidak peduli bagaimanapun tingkat pengeluaran tamu. Mereka bebas datang melihat-lihat dan mencoba pakaian. Tidak diizinkan menutup toko. Tidak diizinkan adanya perlakuan yang membeda-bedakan. Ini tokoku. Aturanku adalah hukum. Baik, Tuan. Satu lagi, kedepannya tidak peduli apa yang ingin tamu makan, atau apa yang ingin mereka minum, kalian tidak punya hak untuk ikut campur. Itu sudah pasti, Pak. Dan untuk kalian berdua ya, kalian menjadi penjilat pada orang kaya, tapi bersikap sewenang-wenang pada orang miskin. Jangan pikir karena kalian bekerja di toko barang mewah, kalian merasa diri kalian ikut menjadi mewah. Orang bermuka dua seperti ini akan masuk daftar hitam di seluruh industri. Saya Bos. salah. Bos, saya salah. Kami Kami benar-benar benar-benar menyesal. Jangan merusak pemandangan. Cepat pergi. Oh, aku mengerti sekarang. Anda sengaja bersaing denganku. Karena Anda adalah manajer toko ini, Anda bisa kapan saja membatalkan pesanan Anda sendiri. Tuan Muda Zhao, Anda salah paham. Bukan hanya toko ini milik Presiden Su, bahkan seluruh area jalan komersial ini adalah milik Presiden Su. Aku tahu suamiku kaya, tapi tidak menyangka sekaya ini. Sayang, sepertinya kamu terlalu hebat, sampai-sampai membuatnya takut. Tidak mungkin. Kamu dan ibumu, saat diusir dari keluarga Zhao waktu itu, tidak memiliki apa-apa sama sekali. Kamu hanyalah sampah masyarakat yang paling rendah. Benar sekali. Itu semua berkat kamu dan ibumu juga. Meskipun Presiden Su orangnya sangat sederhana, tapi kemampuannya saat ini sama sekali tidak kalah dari keluarga Zhao milik kalian. Selain itu, dia sangat setia kawan. Ketika grup mengalami krisis beberapa tahun lalu, Presiden Su lebih baik menanggung utang bunga tinggi sendiri demi membayar gaji 2 kali lipat agar kami bisa merayakan tahun baru di rumah dengan tenang. Orang seperti Presiden Su yang selalu berbuat kebaikan seperti ini, bagaimana mungkin tidak akan sukses
Ternyata dia benar-benar orang yang sangat baik. Sepertinya yang belum didapatkan adalah yang paling menggoda. Setelah aku memanfaatkan Zhao Shui habis-habisan, berikutnya adalah giliranmu. Cih, Shu Heian. Tidak mungkin, kamu itu cuma sampah. Barang-barang seperti ini, pusat perbelanjaan seperti ini, mana pantas untuk kamu miliki? Kamu pasti mendekati wanita kaya, dasar laki-laki simpanan. Wah, ternyata tanpa menggunakan sihir pun rasanya sehebat ini. Boleh aku beri dia satu pukulan lagi, sayang? Boleh? Suamimu ini mampu membayarnya. Baiklah, terima kasih, sayang. Apa kamu percaya kalau aku pasti akan. Maaf ya, sayang. Aku memukulnya sekali lagi, agar terlihat simetris. Kalian berdua memang gila. Beraninya kamu memaki lagi. Menjauhlah dariku, dasar wanita gila. Aduh, Tuan Muda Zhao, apa yang sedang Anda lakukan? Bagus, Shu Heian. Kamu harus tahu bahwa keluarga Zhao kami adalah keluarga terkaya nomor 1 di Jiangcheng. Saat pelelangan besok, aku pasti akan menunjukkan kepada kalian perbedaan tingkat di antara kita. Hei, cepat pergi dari sini. Sudahlah, cepatlah. Coba baju yang sudah dibeli tadi. Maksudmu celana dalam itu? Itu adalah baju yang harus kamu kenakan untuk pelelangan besok. Oh, baiklah. Kenapa macet seperti ini? Mungkinkah karena terlalu banyak menolong orang, kekuatan sihirku jadi terkuras habis? Hal seperti ini jangan sampai terulang lagi. Baik, Tuan. Sayang. Kamu menyakitiku. Aku bahkan belum mulai menekannya. Ternyata Presiden Su dan istrinya suka bermain di ruang ganti ya. Aduh, pelan-pelan sedikit. Kecilkan suaramu. Naikkan ke atas sedikit lagi. Cepat, ayo cepat. Sedang aku usahakan. Biasanya melihat Presiden Su orangnya begitu berwibawa. Tidak disangka, ternyata dia cukup liar. Selesai. Berbalik dan lihatlah. Sepertinya suamiku ini ada gunanya juga. Kamu setuju kan? Apakah kamu punya penyakit jantung? Tidak apa-apa. Aku juga bisa mengobatinya. Itu lebih mudah disembuhkan daripada penyakitmu ini. Kenapa kamu menggigit orang? Itu karena kamu terlalu banyak bicara. Baiklah, sekarang kita impas. Presiden Su, cepat sekali. Apa yang cepat? Isi otakmu hanya hal-hal kotor saja. Presiden Zhao, Anda benar-benar hebat karena berhasil mengundang Immortal Liu. Kudengar tabib ajaib Liu ini memiliki kemampuan untuk menyembuhkan orang sakit dan bahkan membangkitkan harapan dari luka yang parah. Benar sekali. Katanya, ia juga bisa mengidentifikasi tanaman herbal langka. Satu helai daunnya saja, harganya mencapai puluhan juta dolar. Kabarnya putrinya juga sangat hebat. Dia dijuluki sebagai dokter ajaib cilik. Omong-omong, Presiden Zhao, aku dengar putra sulung Anda hari ini membawa istri barunya bersamanya. Istri baru apa maksudmu? Jelas-jelas dia hanya wanita desa yang buruk rupa. Lupakan saja. Entah dari mana asalnya gadis desa itu. Benar-benar menakutkan. Wah, Nonahu ternyata sudah tiba. Benar sekali, bisa bertemu dengan Anda adalah keberuntungan besar dalam hidup saya. Sudahlah.
Jangan lagi bahas tentang putra sulungku yang pembawa sial itu. Dia sudah sejak lama kuusir dari rumah ini. Kakak sulungku itu benar-benar sangat lapar ya. Wanita desa rendahan seperti itu pun bisa ia lahap juga. Mungkin karena terasa aman. Lagi pula, tidak ada pria lain yang menginginkannya. Begitu cantik? Siapakah ini? Bagaimana mungkin? Dia terlihat persis seperti bintang film. Benar-benar pasangan yang sangat serasi. Mereka tampak begitu sepadan. Mengapa mereka semua memperhatikanku? Itu karena suamimu ini sangat tampan. Sepertinya untuk mendekati Shuhean dan menguras hartanya, aku harus bisa mengalahkanmu dulu. Kursi itu kelihatannya sangat nyaman. Mari kita duduk di sana. Hei, pergi sana menyingkir. Ini adalah kursi utama di acara lelang ini. Benar-benar tidak punya tata krama, dasar orang kampung yang tidak punya wawasan. Ini adalah kursi utama pelelangan, hanya sponsor terbesar, yaitu saya, Zhao Pengfei, yang boleh mendudukinya. Hanya perkara sebuah kursi saja, masih saja dipermasalahkan berdasarkan tingkatan status sosial. Orang-orang seperti kalian yang hanya menumpang di lingkungan kaum kelas atas kami, sebaiknya enyah saja dari sini. Jangan paksa aku di tempat formal seperti ini untuk memberimu pelajaran. Aduh, Peng Fei, lihatlah anak durhaka ini. Jangan hiraukan dia. Ayo, mari kita duduk. Tunggu sebentar. Minggir. Deng Wei, apa maksudmu? Kursi ini, jika Nona Bai ingin duduk, maka berikan padanya. Aku tidak salah dengar, kan? Bos Deng, apakah kamu sudah gila? Dia itu orang desa. Tidak punya status dan jabatan, malah menikah dengan sampah seperti itu. Ini adalah kursi utama di acara lelang, kenapa harus diberikan padanya? Aku adalah pemilik pelelangan ini. Aku berhak memberikan kursi ini kepada siapapun. Aku adalah sponsor terbesar di pelelangan kalian ini. Jika tidak terima, silakan pergi. Bagi kami untuk mengganti sponsor, bukanlah hal yang mustahil. Deng Wei, aku ini adalah kakak kandung istrimu, Zhao Mei. Begitukah? Lalu saat istriku mengalami persalinan sulit, kamu sebagai kakak kandungnya, ada di mana? Jika bukan karena Nona Bai, adikmu sudah lama tiada. Beraninya kamu bersikap angkuh di sini? Aku. Wanita sialan ini, memang apa hebatnya dia? Kalian berhenti banyak bicara. Lelang Xianchao, acaranya akan segera dimulai. Cepat beranjak dari situ. Pergi. Nona Bai, silakan. Baiklah. Hari ini aku akan membuatmu merasakan rasanya. Kejayaan seorang suami. Karena pengaruh istrinya. Hadirin sekalian, lelang tanaman herbal tingkat tinggi resmi dimulai. Pertama-tama, saya akan menjelaskan aturannya. Lelang kali ini akan menggunakan sistem lelang buta. Kenapa ada telur emas di sana? Bukankah ini lelang tanaman herbal? Jangan remehkan 9 telur emas ini karena tampilan luarnya memang sama. Namun setelah dipecahkan, di dalamnya mungkin terdapat ginseng 1000 tahun, lingzi liar 10.000 tahun, jamur ulat fajar, dan banyak tanaman sakti yang tak ternilai harganya. Tentu saja, bisa juga isinya hanyalah tumpukan rumput liar. Ini bergantung pada ketajaman mata Anda sekalian, dan yang terpenting adalah keberuntungan Anda. Gawat, telur emas ini sudah diberi kekuatan sihir oleh seseorang. Bahkan kekuatanku tidak bisa menembusnya. Tenang saja. Aku pasti akan mendapatkan tanaman sakti untuk pengobatanmu. Apapun yang terjadi. Terima kasih banyak ya. Sama-sama, kita kan keluarga. Selain itu, keputusan pembelian bersifat final dan tidak boleh dibatalkan. Setengah dari hasil lelang akan disalurkan untuk donasi amal. Tunggu sebentar. Aku sudah khusus meminta bantuan kepada pakar tanaman herbal, di mana Immortal Liu. Kenapa dia belum sampai juga? Mohon maaf untuk memberitahukan kepada semua orang, Immortal Liu absen karena ada urusan mendesak. Ini sungguh sangat disayangkan. Benar sekali. Tapi dia telah mengutus murid terbaiknya Tuan Bai Qing untuk menggantikannya duduk di sini, guna mengidentifikasi keaslian bahan obat yang telah Anda sekalian beli. Murid dari Immortal Liu, pasti sosok yang sangat luar biasa.
Mari sambut Tuan Viking. Hah? Kakak senior. Kapan kakak senior menjadi murid di bawah naungan Immortal Liu? Aneh sekali, bukankah sebelumnya dia belajar dengan ayahku? Berikutnya adalah item pil emas pertama kita hari ini. Harga awal mulai dari $100.000. Pa, Ma, sebenarnya aku sudah menyuap orang dalam. Dia bilang, nomor 1, 6, dan 7 hanyalah rumput liar, sisanya cukup bagus, di antaranya nomor 9 adalah obat dewa kualitas terbaik. Kita hanya perlu memenangkan lelang nomor 9 saja. Putraku yang pintar, Papa dengar kata-katamu. $200.000. $300.000. $500.000? Mari kita naikkan harga untuk gerombolan orang bodoh ini. Hanya orang bodoh yang mau menghabiskan ratusan ribu dolar untuk membeli tumpukan rumput busuk. $100 juta. $100 juta. $100 juta? Berani-beraninya dia menawar $100 juta untuk lelang buta? Dia benar-benar nekat bertaruh. Jangan-jangan ini pertama kalinya dia ikut lelang buta? Hanya asal sebut angka saja di sini. $100 juta, satu kali. Tidak apa-apa kan sayang? Tentu saja boleh. Dia benar-benar menghabiskan $100 juta hanya untuk membeli tumpukan rumput liar. Mari kita tunggu dan lihat mereka jadi bahan tertawaan. Itu bukan rumput liar, melainkan rumput suci Tianshan yang sangat berharga. Rumput suci Tianshan? Itu barang yang sangat langka. Bahkan dengan kualitas paling biasa pun, paling tidak harganya $500 juta. Kita tidak bisa melihat apapun di dalam telur emas ini. Bagaimana kamu tahu kalau itu rumput suci Tianshan? Berhentilah bicara omong kosong. Nyonya Presiden Su ini terlihat cukup normal, tapi kenapa tindakannya sangat konyol? $100 juta, 2 kali. Presiden Shu, wanita yang tidak peduli pada keluarga seperti ini, seharusnya tidak kamu nikahi. Tidak peduli apakah itu rumput suci atau bukan, istriku, keluarga Usu, bahkan jika dia ingin menghabiskan $100 juta untuk membeli sebatang rumput liar sekalipun, dia sangat berhak melakukannya. $100 juta, 3 kali. Terjual. Baiklah, selanjutnya kami persilakan Nona Bai untuk memecahkan telur emasnya. Sial, bukankah ini hanya tumpukan rumput liar? Benar sekali. Barang rongsokan seperti ini. Diberikan gratis pun aku tidak mau. Hei, bagaimana sih cara kerja balai lelang kalian ini? Bahkan barang rongsokan seperti ini, masih berani dilelang secara acak. Apa kalian sedang menindas pasangan Presiden Su karena mereka kurang wawasan? Menghabiskan $100 juta. Meskipun hanya demi membuat istriku bahagia, memangnya kenapa? Kenapa kamu pun tidak percaya padaku? Ini sungguh rumput peri Tianshan. Kalau tidak percaya, biar Tuan Bai Ching yang melakukan penilaian. Dasar barang yang memalukan. Kamu benar-benar sangat keras kepala ya? Dengan tumpukan rumput rongsokanmu itu, membawanya ke Tuan Bai untuk dinilai, hanya akan membuang-buang waktu. Aduh, biar si orang kampung ini segera menyerah, mari kita segera lakukan penilaian. Setelah ini kita masih harus melelang telur emas lainnya. Ini. Inilah rumput peri Tianshan. Mana mungkin? Bukankah kamu bilang tanaman nomor 1 itu hanyalah gulma? Bagaimana bisa jadi begini? Informasiku benar-benar akurat, loh. Justru karena rumput peri Tianshan sangat amat langka dan sangat mustahil untuk ditemukan, makanya tidak banyak orang yang bisa mengenalinya. Kalau begitu, bukankah keuntungannya setidaknya mencapai $400 juta jika dijual kembali? Mustahil. Ini pasti palsu. Aku ingat, kabarnya rumput peri Tianshan ini, meskipun penampilannya biasa saja, tetapi ia bisa memancarkan cahaya yang terang. Kalian lihat tanaman ini? Dia pasti tidak bisa bercahaya. Lagi pula katanya rumput peri Tianshan, berdasarkan tingkat kelangkaannya, cahaya yang terpancar adalah biru, kuning, dan putih. Warna putih adalah yang paling mulia. Oh, kalau begitu ini pasti bukan rumput peri Tianshan. Kan sudah kubilang, mana mungkin gadis sialan ini punya keberuntungan sebagus itu? Setelah menunggu lama, ternyata ahli penilai kalian ini hanyalah seorang amatiran. Kalau begitu aku akan membuat kalian tidak punya pilihan selain mengaku kalah. Benar-benar bisa bersinar. Ini adalah rumput peri Tianshan, bahkan yang kualitasnya paling murni, cahaya putih.
Sudah puas melihatnya? Nona Hu. Legenda mengatakan itu semua terjadi di zaman kuno. Di zaman kuno, mana ada yang sekuat ini, lampu pijar, jadi, baru bisa menekan cahaya putih dari rumput suci itu sendiri. Mungkinkah kekuatan sihirnya benar-benar bisa menembus telur emas ini? Rumput Pritianshan yang paling berkualitas ini, nilainya setidaknya mulai dari 1 miliar dolar. Wah, Nyonya keluarga Su ini bukan hanya cantik, tapi dia juga harta karun yang besar. Dia dengan mudah memberikan keluarga Su keuntungan 900 juta dolar. Ini adalah kekayaan yang bagi banyak keluarga kaya pun harus berjuang selama beberapa generasi dan masih belum tentu bisa mendapatkannya. Tapi bukankah info internal bilang, kalau nomor 1 itu hanya rumput liar? Sangat sial, kalian rumah lelang, apakah kalian bekerja sama untuk menipu? Jika kamu berani menindas staf kami lagi, aku sendiri yang akan mengusirmu. Berikutnya adalah telur emas nomor 2. Pembawa acara, memecahkan telur emas satu persatu seperti ini sangat merepotkan. Lalu apa maksud dari Nona Bai? Aku ingin memecahkan 5 telur sekaligus. Baiklah, aku akan menuruti kata istriku. 100 juta dolar. Untuk menawar 5 butir. Baiklah. 100 juta dolar untuk pertama kalinya. Sudah mencapai 100 juta dolar. $200 juta. 300 juta dolar. 500 juta dolar. 600 juta dolar? 1 miliar dolar. 1 miliar dolar untuk pertama kalinya. Apakah ada orang lain yang menawar lebih tinggi? Ayah? Nomor mana saja yang akan ayah tawar? 2, 3, 4, 5, 6. Untung saja tidak ada nomor 9. Apakah masih ada yang ingin menaikkan harga? 1 miliar dolar untuk kedua kalinya. Tapi bagaimana jika ternyata benar-benar ada rumput Pritianshan di dalamnya? Ayah sudah mulai pikun ya. Rumput Pritianshan, satu yang hanya ada 1000 tahun sekali itu kan sudah terjual habis. Kita hanya perlu mengamankan nomor 9 saja. Benar sekali, dia asal menebak nomor 2, 3, 4, 5, dan 6, asal berseru tanpa berpikir, hanya mengandalkan keberuntungannya untuk berfoya-foya di sini. 5 taruhan ini pasti akan rugi total. 1 miliar dolar untuk ketiga kalinya. Terjual. Silakan Nona Bai naik ke atas untuk memecahkan telurnya. Silakan Nona Bai naik ke panggung untuk memalukan telur keberuntungan. Nomor 2, kayu gaharu kualitas terbaik. Estimasi nilainya 10 juta dolar. Emas cair, Dendrobium officinale di sana, estimasi nilainya 20 juta dolar. Jamur ulat ya cordyceps, estimasi nilainya 10 juta dolar. Ginseng liar kualitas premium, estimasi nilainya 20 juta dolar. Sungguh sangat disayangkan ya. Ini baru total 60 juta dolar saja, padahal kalian sudah mengeluarkan uang sebanyak 1 miliar dolar. Begitulah semua keuntungan dari lelang rumpun Dewa Tianshan tadi, sekarang habis semuanya karena rugi. Untung saja aku tidak berlanjut menumpuk uang tadi. Benar-benar sombong sekali. Ternyata dia benar-benar menganggap dirinya sebagai pendekar dewa yang tidak pernah salah. Kenapa terburu-buru begitu? Bukankah masih ada nomor 6 yang belum dibuka? Baik. Ayo. Cepat jalankan. Kami sangat menantikan hasil yang bisa membuat kami semua terkejut. Ayah, Ibu, ingat dengan apa yang aku katakan barusan tadi? Menurut laporan rahasia yang kuterima, setiap kotak 1, 6 dan 7 isinya hanya ilalang biasa. Kotak pertama didapat karena murni kesalahan saja, pihak itu tidak tahu apa itu rumpun Dewa Tianshan, tapi untuk sisa yang nomor 6 ini, siapapun tahu isinya mustahil sesuatu yang bukan ilalang. Ini ternyata sepotong bunga bangkai kuno. Bagaimana mungkin? Bunga bangkai? Kita menang lagi. Ya Tuhan, kamu benar-benar datang untuk membalas budiku. Hanya saja, bunga ini sudah menjadi bunga kering,
hanya bisa dijual seharga 10 miliar dolar? Jika tidak, pasti akan sangat bernilai. Dari mana kamu mendapatkan informasi internal itu? Ini bukan salahku, siapa yang sangka kalau bunga kering itu adalah bunga bangkai kuno? Terima kasih atas kerjasama semuanya. Dasar bodoh. Siapa yang menyuruhmu menghentikanku ikut lelang? Ayah, lagi pula rumput dewa yang asli, ada di nomor 9. Kalau ayah menghabiskan semua uangnya sekarang, nanti tidak ada uang untuk menawar nomor 9. Kali ini, nomor 9 benar-benar yang paling berkualitas tinggi dari obat dewa. Kualitas terbaik. Apa yang dikatakan putra kita benar? Jangan terburu-buru, ayo duduklah. Lelang dilanjutkan. Berikutnya tersisa 3 telur emas, nomor 7, 8, dan 9. Karena kita tidak bisa melihat isinya, mari kita tunjukkan saja kartu kita. Maaf, karena ada gangguan teknis, kita harus langsung melelangnya. Nomor 7, ginseng Amerika kelas 2, terjual seharga 100.000 dolar. Nomor 8, bunga teratai salju, terjual seharga 1 juta dolar. Nomor 9, Lingzi liar berusia 10.000 tahun. Bukankah ini sangat luar biasa nilainya? 500 juta dolar. Tunggu dulu. Jamur Lingzi liar ini sudah rusak sampai ke akarnya, sama sekali tidak berharga. Pantas saja dia tidak berani menawar nomor 9 tadi. Sudah kehabisan uang ya? Aku ingin lihat sekarang kalian mau pakai apa untuk melawan kami. 1 miliar dolar. Mari main sebentar dengan mereka. 1 miliar 100 juta dolar. Tapi kita hanya punya total 1 miliar dolar. Aduh sayang, biarpun harus menjual rumah dan mobil, atau meminjam ke rentenir, kita harus membelinya. Benar ya? Asal ayah berhasil memenangkannya, keuntungannya bisa mencapai 100 miliar dolar. Jika barang ini tidak bagus, mana mungkin 2 bajingan itu mau merebutnya? 1 miliar 300 juta dolar. 1 miliar 500 juta dolar. 1 miliar 600 juta dolar. 2 miliar dolar. 2 miliar dolar untuk pertama kali. Cepat tawar, tunggu apa lagi? Yah, ayo cepat. Tapi kalau seandainya, 2 miliar dolar untuk kedua kali. jika ini bukan ramuan herbal kelas atas, keluarga Zhao kita akan tamat. Ayah, jangan pakai kalau. Jika keluarga Zhao kita melewatkan peluang jadi kaya mendadak kali ini, kita akan menyesal seumur hidup. 2 miliar dolar untuk ketiga kali. 2 miliar dolar 3 kali. 3 miliar dolar. 3 miliar dolar. Ada yang berani lebih tinggi lagi? 3 miliar dolar 1 kali. Sudah tidak berani lagi? Iya, sudah tidak berani angkat papan. 3 miliar dolar 2 kali. 3 miliar dolar 3 kali. Terjual. Selamat kepada Bos Zhao, berhasil memenangkan jamur Lingzi abadi ini. Cepat bawa ke ahli untuk diperiksa. Aku tidak percaya, apa barang ini hanya bernilai 100 miliar dolar? Shu Hean, mulai sekarang, keluarga kita, keluarga Zhao, adalah kota Jiang, keluarga konglomerat nomor 1. Nanti jika melihatku, ingatlah untuk berlutut yang benar. Kamu dan wanita murahan itu, selama sisa hidup kalian akan terus kami injak-injak di bawah kaki kami. Di saat genting seperti ini, malah terlihat sangat ketakutan, sama sekali tidak punya nyali. Kamu memang tidak layak menjadi putra seorang Zhao Pengfei. Kalian sebentar lagi tidak akan bisa tertawa lagi. Jamur Lingzi ini memang benar-benar sebuah harta karun dunia. Kalian cepat dengar itu. Sayangnya, bagian intinya sudah rusak. Sekarang, ini hanyalah barang sampah, tidak berharga sedikit pun. Apa? Ini tidak mungkin. Kamu pasti membohongiku. Kamu pasti membohongiku. Lancang sekali. Ayah, bagaimana keadaanmu? Uang jaminan kalian hanya 10 miliar dolar, silakan bayar sisa 20 miliar dolar lagi. Kami. Mobil dan rumah sudah dijual pun tetap tidak cukup. Kita terpaksa harus meminjam uang. Jika tidak bisa bayar, sisa hidup kalian akan dihabiskan di balik jeruji besi. Sayang, perhiasan yang kubelikan untukmu, rumah, dan juga pakaian dalam seksi itu, bisakah kamu bantu menjualnya untuk melunasi hutang ini?
Lalu, tolong pinjamkan aku uang lagi. Pinjam uang? Benar-benar menjijikkan. Kamu memang wanita matre. Maaf saja, kalau aku bersama orang lain, mungkin aku akan dapat lebih banyak lagi. Sedangkan bersamamu, aku benar-benar rugi. Ini semua karena wanita penggoda sepertimu. Kamu bilang pelelangan ini bisa untung besar? Kamu juga membuat kami mengeluarkan banyak uang untuk jadi sponsor. Tuan Muda Su, tolong aku. Hati-hati dengan sampah kotor. Itu semua karena keserakahan kalian. Kalian pantas mendapatkannya. Putraku, putra ayah yang baik. Aku minta maaf karena dulu telah mengecewakan dirimu dan ibumu. Tapi darah lebih kental daripada air. Pinjamkan ayah sedikit uang. Tolong bantu ayah. Ya. Orang jahat pasti akan celaka karena perbuatannya sendiri. Saat ibuku sedang hamil dulu, kamu justru berselingkuh, dan kamu bahkan tega mengusir aku dan ibuku. Ini semua adalah balasan yang pantas untukmu. Menantuku, kamu hebat sekali, hari ini kamu sudah menghasilkan puluhan miliar dolar. Kita semua adalah keluarga. Bisakah kamu membantu membujuk Xiao He? Tidak mungkin kan? Dia tega melihat ayahnya sendiri hancur dan tiada begitu saja? Sangat berisik. Bawa mereka pergi. Riwayat keluarga Zhao kita sudah berakhir. Kalian lihat saja nanti. Aku pasti tidak akan membiarkan kalian begitu saja. Aku akan membuat kalian menyesal. Tuhan itu adil. Balasan untuk Zhao Pengfeimu sudah tiba. Berikutnya giliranmu, Shu Hean. Siapa suruh di tubuhmu itu mengalir darah dari Zhao Pengfei? Akhirnya kita mendapatkan rumput peri Tianshan yang serbaguna ini. Aku akan segera meramu obatnya untukmu setelah pulang. Kenapa kamu terburu-buru sekali? Tentu saja. Jika kondisimu tidak kunjung membaik, aku akan mengembalikanmu loh. Junior Sister Bai. Kakak senior. Sepertinya, ini pasti adik ipar, kan? Sepertinya, Anda pasti Kak Bai. Sebelum ini, terima kasih karena sudah menjaga Yuncu kami. Aku selalu mendengar Yuncu bercerita. Dia sangat ingin menemui orang tuanya. Tapi kali ini, kenapa orang tuanya tidak datang? Benar juga. Bukankah orang tuaku seharusnya datang ke acara lelang ini? Kedua orang tua berjiwa muda itu telah diundang ke Istana Naga untuk merayakan ulang tahun putra mahkota ketiga. Selain acara lelang ini, aku juga memiliki satu tugas lainnya. Tugas apa itu? Adik ipar, aku dan junior sister Xiao Bai. Sudah lama tidak berjumpa. Karena perjalananku kali ini, bolehkah aku menginap di rumah kalian untuk sementara? Tentu saja boleh. Ada banyak hal yang ingin aku bicarakan dengan kakak senior. Ada satu lagi. Dahulu kala, ada seekor ular kecil. Dia sangat nakal. Dia bertanya pada ibunya, "Ibu, apakah kita benar-benar punya racun?" Ibunya menjawab, "Ya, kita punya racun." Coba tebak apa yang terjadi selanjutnya? Apa? Ular kecil itu berkata, "Ibu, aku baru saja menggigit lidahku sendiri." Menggigit lidahnya sendiri? Sangat membosankan. Omong-omong, kapan Kak Bai berencana untuk pulang? Kemari, kakak senior. Aku punya cerita yang jauh lebih lucu. Cepat katakan, ayo beritahu aku. Tahukah kamu hewan apa yang paling pintar merencanakan masa depan? Semut. Karena dia akan memikirkan tentang nanti. Aku akan pergi ke kantor. Biar aku beritahu ya. Cepat katakan. Astaga. Sudahlah. Berhenti memaksakan tawa. Jadi ini tujuanmu datang ke sini? Tentu saja. Guru bilang kamu demi membalas budi, benar-benar sampai menikahi dirimu sendiri. Setelah kamu menikah, kedua orang tuamu merasa sedih. Mereka menyuruhku turun untuk mencoba menguji keadaan bagi mereka dan melihat apakah menantu baru ini benar-benar tulus mencintaimu. Jadi, rasa cemburu artinya dia benar-benar suka? Iya, benar. Tunggu dan lihat saja. Kakak senior, Haruskah kita pergi hari ini? apa yang sedang kamu lakukan?
Apa maumu? Kamu belum memberiku ciuman perpisahan. Sejak kapan ada aturan seperti itu? Mulai hari ini aturannya ada. Ngomong-ngomong, tentang kakak senior itu, selama bertahun-tahun ini, apa dia tidak punya pacar? Berisik sekali. Bukan begitu. Kenapa akhir-akhir ini kamu selalu memberiku kejutan yang tiba-tiba? Adik seperguruan, aku berencana untuk pergi hari ini. Oh ya? Kenapa tidak tinggal lebih lama 1 atau 2 hari lagi? Aku. Xiao Zhang. Benar. Cepat siapkan mobil, antar kabaimu ini. Berdasarkan pengamatanku beberapa hari terakhir, aku menemukan fakta bahwa dia sebenarnya sangat mempedulikanmu. Benarkah? Tentu saja. Apa kamu menyukainya? Menyukai seseorang itu, sebenarnya rasanya seperti apa? Itu. Kalau begitu, seharusnya aku tidak menyukainya. Aku di sini hanya untuk membalas budi. Lagi pula, jika kamu menyukai seseorang, di sini akan mulai terasa bergejolak. Aku pergi dulu. Sampai jumpa kakak senior. Presiden Shu, kenapa sepanjang hari ini Anda terlihat murung? Siapa sebenarnya yang telah menyinggung Anda? Maksudmu dia? Su Heian. Anda harus memberi saya penjelasan. Ada apa dengan ini? Berarti aku seharusnya memang tidak menyukainya. Lagi pula aku di sini cuma untuk balas budi. Editan foto yang seburuk ini, kamu bahkan tidak bisa membedakannya. Apa yang perlu dijelaskan dari ini? Mengambil beberapa foto dengan wanita lain? Tidak memengaruhi caramu membalas budi, kan? Kamu. Itu masuk akal juga. Tapi kenapa hatiku terasa bergejolak? Mungkinkah aku benar-benar menyukainya? Jangan marah-marah, nanti kalau kamu sakit tidak ada yang menggantikan. Kamu mengembalikan semua uang maharnya kepadaku. Apa maksudnya ini? Tidak tahu. Hanya ingin mengembalikannya. Hanya ingin memutuskan hubungan denganmu. Memutuskan hubungan denganku? Boleh saja. Kalau begitu sekarang aku akan berinvestasi pada film yang dibintangi Hu Yao. Kamu berani-beraninya menyebut wanita penggoda itu. Aku ingin cerai darimu. Yuncu, jangan lakukan itu. Cucu menantuku, tenangkan dirimu dulu. Awalnya kalian berdua baik-baik saja. Kenapa tiba-tiba meributkan soal cerai? Lagi pula dia menikah denganku. Bukan dengan setulus hati. Tapi aku tidak sepertimu, yang menyukai wanita penggoda. Baiklah, aku ingin cerai darimu. Sekarang belum bisa cerai? Uang yang kuberikan padamu masih belum kamu lunasi. Baik, aku akan segera mencari uang dan secepatnya menceraikanmu. Kamu ini, istri sebaik ini, malah tidak bisa kamu jaga. Setelah cerai nanti, tidak akan ada lagi yang mau denganmu. Dasar anak nakal. Kalau kamu sampai cerai darinya, jangan anggap aku ibumu lagi. Yuncu, dengarkan ibu bicara. Jadi baginya aku hanyalah rasa terima kasih, bukan cinta? Kakak senior, kenapa perasaan mencintai seseorang bisa terasa sesedih ini? Apa kalian sudah dengar kabarnya? Bintang besar Hu Yao dan Presiden Shu dari Shu Group sedang diterpa skandal, sampai membuat Presiden Xu akhirnya bercerai. Aku sudah menghabiskan banyak uang untuk menghidupi wanita itu.
Tapi ternyata malah dimanfaatkan oleh si bajingan Shu Hean itu. Shu Hean, aku pasti akan membuatmu merasakan penderitaan yang luar biasa. Presiden Shu, terima kasih karena sudah berinvestasi pada film baru kami, Legenda Siluman Ular Putih. Bagaimana kalau pemeran utamanya kita tentukan saja? Adalah Ibu Huyao kita? Tunggu dulu. Tidak harus selalu artis terkenal. Orang biasa dengan kemampuan akting bagus juga bisa. Sutradara, ini adalah data diri saya. Apa yang kamu lakukan di sini? Bukankah ini Nyonya Shu? Sutradara, saya juga ingin mencoba audisi peran utama wanita. Jangan bercanda. Cepat pulang ke rumah. Aku tidak sedang bercanda. Aku akan segera menghasilkan uang, agar bisa cepat bercerai denganmu. Baiklah. Terserah kamu saja. Pertunjukan aksi babak pertama, ular putih tunjukkan segel mantra Anda. Ibu Huyao, sekarang giliran Anda menunjukkan bakat. Kalian berdua sangat luar biasa. Secara pribadi menurutku, gerakan Ibu Huyao tampak jauh lebih indah. Saya memilih guru Bai, karena terlihat lebih nyata. Presiden Shu, bagaimana menurut Anda? Presiden Shu, jangan sampai lupa. Siapa sebenarnya bintang wanita papan atas yang sesungguhnya? Aku memilih Nona Bai. Baiklah kalau begitu, kita istirahat sejenak, dan bersiap untuk pertunjukan menyanyi di babak berikutnya. Bodoh sekali. Aku adalah siluman ular 1000 tahun. Beraninya dia bertingkah di hadapanku. Loh, kemana Nona Bai pergi? Mungkin dia tidak bisa bernyanyi, dan karena takut malu, dia diam-diam melarikan diri. Dia tidak mungkin seperti itu. Tapi ini sudah sangat lama. Tidak usah menunggu lagi ya, sutradara. Baiklah, kalau begitu aku terpaksa membatalkan kualifikasi peserta Nona Bai. Mohon maaf, saya datang terlambat. Terima kasih ya. Nona Bai, ayo kita mulai. Bagus juga. Ayo, majulah. Sekarang giliranmu. Aku bukan orang yang bisa kamu remehkan. Hentikan. Kumohon berhenti bernyanyi. Cepat pergi ke toilet.
Kita semua sudah sama-sama tahu trik licik ini. Jadi untuk apa kamu mencoba membodohiku? Semuanya, jangan takut. Kami hanya sedang latihan drama. Jika tidak percaya, kalian bisa tanya padanya. Apa ini sakit? Tidak sakit. Halo, siapa ini? Immortal Liu. Akhirnya aku berhasil mendapatkan kontak Anda. Ada urusan apa? Ada monster yang membuat onar di dunia manusia. Saya berharap Anda datang untuk menangkapnya. Apa? Ternyata benar ada monster. Baik, kami akan segera datang ke sana. Aduh, aku dan ayahmu ini mau datang ke kota untuk menjengukmu. Sambil juga, kita akan membasmi siluman bersama. Membasmi siluman? Baguslah. Kebetulan sekali kalian jemput saya pulang. Apa? Menjemputmu pulang? Apa anak laki-laki itu sudah berbuat jahat kepadamu? Ayo, mulai dialognya. Jangan bahas itu dulu. Aku mau dia lawan mainku dalam adegan ini. Suamiku, sebelum bertemu denganmu, walaupun aku sudah berlatih selama 1000 tahun, namun 1000 tahun ini tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan sesaat bersamamu. Tahukah kamu? Bahkan jika harus melewati banyak cobaan dan lingkaran kehidupan yang panjang, aku tidak akan pernah menyesal. Beraninya kamu, Xuxian, berpindah ke lain hati, ternyata kamu malah menyukai siluman rubah itu. Apa kamu sudah buta ya? Sepertinya, dia masih peduli padaku. Seharusnya kalimat itu tidak ada dalam skrip, kan? Memang tidak boleh kalau aku menambahkannya sendiri. Baiklah. Jika kamu datang untuk membalas budi kepadaku, maka perasaanmu padaku sebenarnya hanya rasa syukur, atau memang suka? Syukur itu berbeda dengan suka. Tapi dalam suka itu bisa terdapat rasa syukur. Tentu termasuk rasa syukur. Dalam hubungan itu, ada balas budi dan juga cinta. Sekarang, aku sangat menyukai suamiku ini. Bagus, maka tes perannya sudah selesai. Pemeran utama wanita film ini, Nona Bai, memang pantas mendapatkannya. Aku sudah cari tahu, Bae Yuncu takut pada arak Seong Hwang. Ternyata dia hanyalah ular bau. Kalau begitu buat seluruh koridor dipenuhi dengan taburan Seong Hwang untukku. Jika tidak menyingkirkannya, aku selamanya tidak akan bisa mendekati Shu Hean. Dendamku ini tidak akan pernah tuntas terbalaskan. Baiklah. Kenapa ada Seong Hwang di sini? Kakakku tersayang, aku jadi celaka begini karena ulahmu. Katakan, bagaimana aku harus berterima kasih kepadamu? Enyahlah. Bahaya. Yuncu, bukan aku pelakunya. Yuncu. Bagaimana keadaan istri saya? Kami sudah melakukan yang terbaik. Sebaiknya segera sampaikan kata-kata terakhir Anda. Maafkan aku, Yuncu. Zhao Shuai sudah dibawa pergi oleh polisi. Waktuku mungkin tidak lama lagi. Dengarkan aku. Mungkin kamu tidak tahu bahwa dulu kamulah yang telah menyelamatkanku. Sekarang, aku mengembalikan nyawa ini kepadamu. Hal yang paling aku takuti adalah melihat air matamu. Yuncu, cepat bangun. Bukankah kamu sangat hebat? Cepat bangunlah. Yuncu. Pukul aku. Pukul saja aku, kumohon. Aku salah. Semua ini salahku. Aku seharusnya tidak membuatmu marah. Seharusnya aku tidak memakai wanita lain untuk membohongimu. Semua salahku, karena tidak melindungimu dengan baik. Yuncu. Asal kamu bangun. Aku akan mengabulkan apapun keinginanmu. Benarkah istriku? Keluarkan koin emasnya. Kamu?
Kamu baik-baik saja? Aduh, pisau itu hanya terasa seperti digaruk saja. Aku bahkan belum merasakannya. Bagaimana sih? Mana mungkin aku tiada? Sayang, kenapa istriku sudah tidak menangis lagi? Aduh, Hanya bercanda kok sayang, jangan marah ya. Bai Yuncu. Kenapa sih kamu suka sekali mengerjaiku? Habisnya kamu dan wanita penggoda itu. Ayah, ibu. Yuncu, kamu tidak apa-apa? Aku baik-baik saja. Ayah, ibu, kenapa kalian bisa sampai ke sini? Immortal Liu, Anda akhirnya datang juga. Apa? Anda adalah Immortal Liu? Benar. Immortal Liu, ternyata adalah besan kita sendiri. Immortal Liu, dialah siluman ular 1000 tahun itu. Apa yang sedang kamu bicarakan? Bai Yuncu adalah putri kita. Meskipun wujud aslinya ular putih, namun dia sudah memiliki bakat seorang dewa. Ini tidak mungkin. Aku tidak percaya. Pikiranmu licik, terjerat energi jahat. Kamulah yang sebenarnya iblis. Tapi aku hanya ingin membalas dendam saja. Aku tidak peduli apa tujuanmu. Mengingat kamu tidak melakukan tindakan kriminal yang fatal, aku akan membiarkanmu tetap hidup. Jika kamu berani membuat kekacauan lagi di dunia manusia, aku pasti akan menghabisi nyawa rubahmu itu. Cepat pergi dari sini. Kenapa tubuhmu terasa keras? Aku Apakah kamu diam-diam memakai celana yang aku beli? meminum obat buatan ayah mertua. Sekarang sudah sembuh. Mulailah berhitung sekarang. Hah? Kenapa kamu berhenti? Aku tiba-tiba punya sebuah pertanyaan. Apakah kamu bisa bertelur? Ah,